Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Metodologi Penelitian bersama saya, Amri Firmansyah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengulas tentang bagaimana caranya untuk membuat proposal penelitian. Ya. Nah, pertama-tama kita lihat terlebih dahulu sistematika penulisan dalam proposal. Ya. Yang pertama ada judul penelitian, yang kedua ada pendahuluan, yang ketiga, tinjauan literatur dan pengembangan hipotesis apabila penelitian kita menggunakan metode kuantitatif. Yang keempat adalah metodologi penelitian dan yang kelima adalah daftar pustaka. Nah, di dalam judul karya tulis ilmiah ataupun judul proposal kita ya, ini harus menggambarkan topik penelitian dan masalah utama penelitian serta sesuai dengan ketentuan panduan penulisan. Contohnya, di dalam panduan penulisan untuk judul karya tulis ilmiah ataupun proposal maksimal 10 kata. Nah, ini berarti kita mesti harus ikuti. Jangan sampai judul proposal ataupun judul karya tulis ilmiah kita melebihi 10 kata. Nah, di dalam pendahuluan ya, ini terdapat beberapa hal yang harus kita ulas ya. Kenapa? Karena di dalam pendahuluan ini merupakan jendela dari penelitian kita. Yang pertama adalah fenomena ya. Nah, ini merupakan gambaran mengenai suatu keadaan ataupun kondisi ya. Ini bisa keadaan ataupun kondisi saat ini ya, entah itu current issue ya, ataupun hal-hal yang merupakan indikasi nanti dari masalah utama penelitian kita. Kemudian juga dari fenomena tersebut harus didukung dengan data untuk menguatkan fenomena penelitian kita. Yang kedua, ya, masalah utama penelitian ini bisa ditarik dari fenomena tersebut. Nah, kemudian kita juga perlu melakukan mapping ya, terkait dengan penelitian ya ataupun artikel paper terdahulu sejauh mana telah mengulas topik tersebut. Dan selanjutnya sampaikan perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Sudah ada belum artikel ataupun paper yang mengulas topik ini ya? Atau kalau misalnya memang sudah banyak ya, kemudian posisi penelitian kita itu ada di mana ya? Nah, artinya adalah mungkin kalau untuk paper-paper yang kualitas tinggi ya, ini dituntut untuk novelty ataupun keterbaruan dari penelitian kita itu apa. Nah, kemudian pentingnya penelitian yang kita lakukan itu apa? Apa yang mau ditawarkan dalam penelitian kita untuk menarik pembaca ya? Ataupun istilahnya nanti di sini kontribusi dari penelitian kita baik secara praktis maupun secara akademis ya. Oke. Nah, selanjutnya dalam pendahuluan ya, ini terdapat adanya rumusan masalah. Artinya adalah ini merupakan elaborasi dari masalah ataupun fokus permasalahan yang diteliti. Biasanya berupa kalimat-kalimat tanya. Contohnya diawali dengan bagaimanakah kalau untuk penelitian kualitatif, serta apakah kalau untuk penelitian kuantitatif ya. Kemudian tujuan penelitian ya, ini berisi pernyataan mengenai kegiatan yang akan dikerjakan dalam penelitian ini. Nah, ini artinya adalah sejalan dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalah kita ada 3, berarti tujuan penelitian juga mesti harus jalan, ada 3 juga ya. Nah, ini contohnya untuk mengetahui atau untuk menguji secara empiris ya. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari tujuan penelitian. Kemudian seperti yang tadi saya sampaikan ya, ini manfaat penelitian ya ataupun kontribusi dari penelitian yang akan kita lakukan ya. Ini terdapat ada 2 ya. Nah, ini manfaat praktis ya, ini merupakan kontribusi penelitian untuk perbaikan kebijakan atau pengambilan keputusan, misalkan bagi instansi pemerintah ataupun badan penyusun standar atau OJK ataupun Bank Indonesia ya. Misalkan untuk perbaikan kebijakan ataupun aturan ya, kemudian manajemen perusahaan, investor, kreditor ya, masyarakat dan lain sebagainya. Yang kedua adalah manfaat akademis. Ini merupakan perluasan wawasan ataupun pemantapan ulasan atas topik tertentu. Nah, ini erat kaitannya nanti untuk future research ya, pada saat penelitian kita telah selesai. Nah, selanjutnya kita ulas untuk tinjauan literatur ya. Nah, di dalam tinjauan literatur ini yang saya tekankan sebenarnya adalah teori utama yang digunakan. Kenapa demikian? Karena kalau saya lihat di dalam proposal penelitian biasanya untuk mahasiswa skripsi ataupun tugas akhir ya,
dari mahasiswa program diploma 3, diploma 4 ya. Ini memang teori utama masih jarang sekali digunakan ya. Nah, untuk tesis ataupun disertasi biasanya memang sudah menggunakan teori utama. Nah, tetapi seyogyanya menurut saya teori utama ini sangat penting. Kenapa? Karena teori utama ini membungkus ya, ini terkait dengan penelitian kita. Artinya adalah nanti bahasan ya ataupun masalah yang kita uraikan ini berdasarkan ataupun kita bisa memagari dari teori utama yang kita gunakan di dalam penelitian kita. Kemudian referensi yang memberikan penjelasan terkait dengan item-item permasalahan ya. Seperti misalkan kalau untuk penelitian kuantitatif, ini mungkin kita bisa membahas ya. Ini terkait dengan konsep-konsep variabel yang kita gunakan ya, baik dari berbagai macam literatur, kemudian kita sarikan ya. Nah, konsep-konsep ini akan sangat bermanfaat ya. Untuk apa? Kalau untuk penelitian kuantitatif ya, ini bisa kita gunakan ya sebagai dasar untuk pengembangan hipotesis ataupun penelitian kuantitatif ataupun kualitatif ya. Ini bisa kita gunakan nanti pada saat mengeksekusi ya terkait dengan masalah yang kita bedah ya di dalam hasil dan pembahasan ya. Biasanya di bab 4. Nah, supaya kita pembahasan kita ya memiliki arah yang jelas sehingga nanti di sini untuk konsep ya terkait dengan item-item permasalahan ini juga mesti harus jelas ya. Nah, yang ketiga adalah penelitian ataupun artikel terdahulu yang mengulas topik terkait dengan penelitian kita ya. Nah, mungkin pada saat kita mapping ya di dalam bagian pendahuluan ataupun latar belakang kita sudah menyebutkan beberapa penelitian-penelitian terdahulu ya terkait dengan yang mengulas topik topik yang sama dengan penelitian kita ataupun yang mendekati penelitian kita ya. Nah, untuk detailnya, untuk elaborasinya ini bisa disampaikan di sini. Misalkan terkait dengan analisis datanya ya ataupun istilahnya penggunaan sampelnya ya ataupun istilahnya uji analisis datanya ataupun nanti di sini juga kesimpulan dari hasil pengujiannya ini bisa disampaikan di bagian ini ya. Nah, yang keempat adalah kerangka ataupun rangka penelitian. Nah, ini biasanya digunakan di dalam penelitian kuantitatif ya. Kemudian pengembangan hipotesis ya. Nah, ini juga biasanya digunakan di penelitian kuantitatif. Kemudian kita masuk ya di bagian metodologi penelitian. Nah, ini mesti harus disampaikan metode yang digunakan apakah dalam proposal penelitian kita yang menggunakan metode kuantitatif atau menggunakan metode kualitatif. Kemudian data yang digunakan ataupun termasuk dengan sampel yang kita gunakan ya, itu dinyatakan ataupun disampaikan di bagian ini. Kemudian waktu penelitian juga penting ya. Dan selanjutnya kita sampaikan ya, ini responden dan informan. Bagaimana kriteria dan alasan pemilihan responden dan informan yang kita gunakan di dalam penelitian kita. Kemudian untuk metode kuantitatif ya, ini juga mesti harus disampaikan operasionalisasi variabel penelitian. Sedangkan untuk penelitian kualitatif ini mesti harus disampaikan ya, kalau misalkan memang kita menggunakan pendekatan wawancara kepada informan ya, ini item inti pertanyaan kepada informannya pun juga harus disampaikan di bagian ini, serta analisis data ya. Artinya adalah bagaimana kita membedah ya masalah penelitian kita sesuai dengan data yang kita peroleh nantinya ya, ini dengan metode analisis data yang sesuai. Nah, selanjutnya tidak lepas dari proposal penelitian adalah daftar pustaka ya. Jadi, di dalam bagian ini semua kutipan ya dalam isi karya tulis ilmiah ataupun proposal harus ada di dalam daftar pustaka. Nah, apabila kutipan tidak ada di daftar pustaka dapat terindikasi plagiarisme ya. Nah, ini alangkah baiknya memang menggunakan misalkan software Mendeley supaya apa? Yang kita mention di bagian bab 1, bab 2, bab 3 ya, ini secara otomatis akan ada di dalam daftar pustaka.
Kemudian penulisan daftar pustaka juga mesti harus mengikuti ketentuan dalam panduan karya tulis ilmiahnya. Dan yang ketiga, apabila tidak diatur, dapat mengikuti aturan-aturan penulisan daftar pustaka secara umum, seperti dengan menggunakan APA, ya, atau American Psychological Association. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.